Oke, kita bahas soal TPS tahun 2019. Ini adalah soal asli TPS 2019. Jika A per B lebih dari 0, maka di sini diketahui A per B-nya lebih dari 0. Nah, kalian disuruh mencari pernyataan yang paling tepat antara A, B, C, dan E. Gimana? Nah, gampang aja. Di sini katanya A per B itu lebih dari 0 kan? Ya kan? Maka kita langsung aja ke opsi jawaban. Kita coba gini. Coba kita ke A dulu. Jika A per B lebih dari 0, maka nilai A sama dengan B. Nah, coba nih kalian kalau A sama dengan B, apakah nanti menghasilkan nilai A per B nya lebih dari 0? Coba dulu. A per B. A per B. Gini kan? A nya kita bisa ganti B karena dia A sama dengan B kan. Udah, kita bisa ganti nih menjadi B kan. B per B sama dengan 1. Apakah 1 lebih dari 0? Iya, benar. Oke, 1 lebih dari 0. Tapi pertanyaannya apakah ini selalu benar? Nah, gini. Kalau A per B lebih dari 0, itu sama dengan A sama dengan B ini tidak terpenuhi saat A sama dengan B sama dengan 0. Kenapa? Karena A per B 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini tak terdefinisi. Oke. Nah, tak terdefinisi. Jadi belum selamanya tepat ini A per B nya itu dengan 1. Belum selalu tepat. Kalau 0 A nya 0, B nya 0, nah pasti jadi yang A ini tidak sepenuhnya tepat. Oke, jadi jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, jika A per B lebih dari 0, maka nilai A lebih besar dari B. Nah, katanya jika A per B lebih dari 0, maka nilai A nya itu lebih besar daripada B. Nah, coba kita buktikan. Kalau gini, A nya lebih besar daripada B. Jadi misalkan kita buat A nya 2, B nya 1, maka A per B nya kan 2 kan, pasti lebih dari 0 kan, ya kan, terpenuhi. Jadi ini pernyataan ini terpenuhi. Nah, cuman nggak selamanya terpenuhi. Coba kalian ini gini, A nya sama dengan minus 1. Oke, terus atau gini, A nya jangan minus 1 deh, A nya kita coba sama dengan 0, B nya minus 1. Memenuhi kan? A lebih dari B ini memenuhi kan, ya kan? Tapi coba kalian buat A per B nya, yaitu 0 dibagi minus 1 sama dengan 0 kan. Nah, 0 kan, maka nggak selamanya kalau A per B lebih dari 0 ini dia akan A nya lebih dari B, ini nggak selamanya. Jadi pernyataan B juga salah. Nah, kita coba cek pernyataan C. Kita hapus dulu yang ini. Katanya yang pernyataan C gini, jika A per B nya lebih dari 0, maka B nya lebih besar daripada A. Nah, coba nih kita buktikan. Kita balik gini, kalau B nya lebih besar dari A, masukkan gini, B nya 2, A nya 1, maka A per B nya berapa? 1 per 2 kan, pasti lebih dari 0 juga kan. Hanya terpenuhi, tapi tidak selamanya terpenuhi. Tidak selamanya terpenuhi. Coba nih, hanya kalian buat B nya dulu deh. B nya kalian buat minus 1, A nya, atau gini, kita buat kondisinya gini, B nya 0, A nya minus 1. Kan ini memenuhi. B lebih dari A kan, memenuhi kan. Nah, makanya kalau di sini A per B apa? A nya berapa? Minus 1 per 0. Nah, sesuatu yang dibagi 0 tuh tak terdefinisi kan. Oke. Nah, maka di sini juga salah. Nggak sepenuhnya poin jika A per B nya lebih dari 0, maka B nya lebih dari A. Ini tidak terpenuhi. Jadi pernyataan C juga salah. Sekarang pernyataan D kita cek. Jika A per B lebih dari 0, itu maka
A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih besar dari A. Kita cek yang D ya. Jika A per B lebih dari 0, maka dia A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih besar daripada A. Nah, gini. Katanya A-nya kurang dari 0 kan. Nah, kalau A-nya kurang dari 0 otomatis dia negatif kan. Maka A per B-nya ini kita bisa tandain di sini A-nya, yaitu di sini udah negatif. Oke, dibagi sesuatu yang harus lebih dari 0, maka sesuatu B ini harusnya negatif juga kan. Ya kan, biar nanti lebih dari 0. Biar nilai A per B-nya jadi positif kan. Nah, B-nya di sini kuncinya negatif. Nah, kalau A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, kita buat A-nya yaitu minus 5. Terus B-nya kita buat lebih dari A. B-nya kita buat lebih dari A. Contohnya berapa? Minus 2. B lebih dari A kan, pasti memenuhi. A per B-nya lebih dari 0 pasti. Tapi saat B-nya kondisinya 1, ini gimana jadinya? Minus 5 per 1. Apakah lebih dari 0? Enggak kan? Ya kan? Negatif kan? Nah, D juga salah. Nah, kita coba yang E sekarang. Yang E. Nah, yang E gimana sih jika A per B-nya lebih dari 0? Nah, apakah A-nya kurang dari 0 dan B-nya negatif? B-nya artinya kurang dari 0 juga. Negatif kan kurang dari 0 kan? Nah, jadi gini. Kalau A per B di state lebih dari 0, maka kalau di sini ada pemberitahuan A-nya kurang dari 0, artinya A-nya negatif, otomatis B-nya harus negatif kan? Biar negatif dibagi negatif hasilnya positif kan? Ya udah, B-nya ini negatif juga. Oke. Nah, jadi benar jawabannya nomor 1 ini adalah E. Kalau A per B-nya lebih dari 0, maka nilai A-nya harus kurang dari 0. Kalau nilai A-nya kurang dari 0, konsekuensinya B-nya harus kurang dari 0 juga untuk menghasilkan A per B-nya lebih dari 0 atau bisa dibilang positif. Oke, ini nomor 1. Ini dijelasin secara panjang lebar. Oke, biar teman-teman paham. Jadi harapannya di sini kalian benar-benar paham gimana sih jawaban ini sampai ketemu jawaban yang paling benar kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di pembahasan nomor 2 soal TPS 2019. Nah, di sini di pembahasan ini selalu saya sampaikan akan dijelaskan secara konsep nih. Nanti kalau ada rumus cepatnya pasti dikasih tahu. Cuman kalau ada konsep dikasih konsep dulu. Ini yang paling penting. Diharapkan dalam konsep ini jika Zenera menjelaskan satu soal aja kalian sudah paham betul, dan jika keluar nanti di UTBK selanjutnya kalian udah bisa. Jadi kalian nggak usah belajar banyak-banyak materi gitu. Belajar aja dari Zenera, pembahasannya Zenera kasih konsep itu bener-bener ulangi sampai paham. Oke. Nah, soal tipe yang kayak gini, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 kali 2/3 adalah gini. Kita lebih suka saya sendiri lebih suka misalkan aja nih. Misalkan kalau teman-teman paling sukanya ya samakan penyebut kan. Pasti samakan penyebut. Paling saya sukanya juga samakan penyebut salah satunya. Tapi saya lebih suka ini kalau dibuat misalkan aja, misalkan. Jadi gini, 0,2 dibagi 0,2 dikali, maksudnya dikali 2/3. Nah, ini kita misalkan sesuatu nih. Nah, kita bisa misalkan ini sebagai misalkan apa enaknya, segitiga, lingkaran, kotak, terserah, bebas. Kita misalkan yaitu segitiga aja deh, segitiga. Oke. Nah, di sini 0,2 dikalikan 2/3 itu sama dengan segitiga. Ya udah, yang dicari adalah lebih besar kan? Nilainya lebih besar. Nah, nilai lebih besar kita lihat aja di yang A. Yang A. Kita buat semua penyusun di opsi jawaban kelipatan dari permisalan kita. Nah, 0,2
dikalikan 1/3. Nah, ini kan otomatis kurang dari kan. Oke, ini setengahnya dari segitiga. Kalau bisa dibilang ini setengahnya segitiga. Kenapa? Untuk mencapai segitiga ini kan harusnya pembilangnya ini 2 kan, tapi di sini 1, otomatis dia setengahnya segitiga kayak gitu. Yang B 0,2 dikalikan 4/3. Kita bisa buat dikalikan 2 dibagi 3. Oke, dikalikan 2 kan, ya kan, biar jadi 4 kan. Ini 2 kan 4 kan. Ya udah, ini sama dengan apa? Ada 2, yang ini segitiga, 2 segitiga, ya kan. Yang C 0,4 berarti kita buat 0,2. Ntar kita nyimpen di sini dikalikan 2 kan. Dikalikan ini 1/3. 1/3 di sini. Ya udah, otomatis ini gini kan. Nah, biar jadi segitiga otomatis 2-nya kita kalikan aja ke dalam sini. Jadinya apa? 0,2 dikalikan 2/3 kan. Ya udah, ini sama dengan segitiga. Yang D 0,4 0,2. Oke, terus dikalikan 1/6. 1/6. Nah, kenapa 0,4 kita jadi 0,2? Karena di sini kita kalikan 2. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat ini gini kan sebenarnya. 0,2 ininya kalikan ke sini. 0,2 dikalikan 2/6 atau 0,2 dikalikan 1/3 kan. Ini sama dengan tadi kayak yang A, yaitu jawabannya ini setengah segitiga kan. Oke. Yang E yaitu 0,4 kita jadi 0,2 dikalikan 2 kan. Kalikan 2 di sini, ini dikalikan 2/3, 2/6 atau 1/3. Nah, kita bisa buat ini 0,2 dikalikan 2/3 kan. Ini yaitu sama dengan segitiga. Jadi nilai yang lebih besar daripada ini yang mana yaitu segitiga, yaitu hanya 2 segitiga ini doang. Yang B jawabannya. Nah, ini nilainya. Nah, ini kalau kita pakai cara misalkan. Ada juga caranya, yaitu kita samakan aja penyebutnya atau samakan aja pengalinya kayak gitu. Nah, itu gimana? Nah, yuk kita coba dengan cara lain. Nah, kita coba dengan cara lain. Jadi gini, kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu supaya rapi. Nah, kita bisa buat gini, 0,2 dikalikan 2/3. Gimana ininya tetap kita pertahankan 0,2. Oke. Nah, yang pertama 0,2 kalikan 1/3. Kalau mau lebih besar daripada yang ini, otomatis ini kita buat konstan atau tetap nih. Kita buat tetap, kok konstan. Kita buat tetap. Maka yang harus lebih besar ininya kan. Kalau ini mencari lebih besar daripada ini otomatis lebih besar, harus lebih besar dari 2/3 kan. Ya udah, ini udah sama. Ini 1/3, sedangkan ini 2/3, pasti lebih kecil. Salah. Ini 0,2, ini 0,2 udah sama. Ini 4/3, ini 2/3. Boleh lah ya, disimpan dulu sementara. Terus ini 0,4, ini 0,2. Berarti ini kan 2 kalinya kan. Nah, berarti ini bisa dilihat 0,2, ini 2 kalinya kan, dikalikan langsung ini aja, yaitu berarti 2/3. Ternyata hasilnya sama, 0,2 dikalikan 2/3, berarti ini salah juga. Yang D di sini 0,4 2 kalinya kan, berarti 2. 0,2 2 kalinya, yaitu dimasukkan ke sini 2/6. Nah, ininya tetap, ininya 2/6, lebih kecil daripada 2/3 kan. 2 dibagi 3 sama 2 dibagi 6, lebih besar mana? Lebih besar ini kan. Maka yang ini juga salah. Terus ini 0,4 dikalikan 2/6. Nah, ini kita buat 0,2 kan, ya kan, kita buat 0,2. Terus ada pengalinya 2 kan, jadi kan ini 2/6 kan 1/3, dikalikan 2 menjadi 2/3. Ini ternyata sama dengan ini kan, nggak ada bedanya. Salah juga. Jadi yang betul adalah yang B. Ini sih caranya. Nah, kalau mau bebas, teman-teman mau pakai cara apa misalkan, atau teman-teman pakai cara pengalinya
samakan, boleh aja, bebas. Yang penting teman-teman cari cara yang cepat, cara paling cepat. Nah, kalau aku sendiri paling cepat tadi dimisalkan, cuman karena harus menjelaskan. Nah, di sini yang kelihatannya itu lama. Padahal kalau bisa tuh ya udah kelihatan ini. Ya anggap aja kotak, terus ini tuh kelihatan banget ini 2 kotak, ini kelihatan banget setengah kotak. Kayak gitu, sebenarnya udah cepet sih. Itu tergantung teman-teman. Oke, itu aja, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, balik lagi di Zeniora Education. Nah, di sini akan membahas lanjutan yaitu soal nomor 3 TPS 2019. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 3, jika 2AX plus 2 sama dengan 10 dan 4BX ditambah 4 sama dengan 6, maka A per B adalah berapa gitu kan. Nah, sebenarnya cara pertama teman-teman tuh bisa untuk mencari A per B ini dengan cara mencari nilai A dan nilai B. Nah, nilai A dan B ini didapat dari sistem eliminasi atau substitusi kayak gitu kan. Nah, cuman cara ini terlalu lama. Nah, kita harus jeli, di soal itu ada A per B, sedangkan di soal juga ada komponen A, ada komponen B yang sama-sama letaknya di X kan. Nah, ini kita bisa buat sebuah triks. Nah, caranya gimana? Ini 2AX ditambah 2 itu kan sama dengan 10 kan. Maka 2AX nya sama dengan 8 kan, 10 kurangi 2. Terus yang 4BX itu ditambah 4 sama dengan 6. Maka 4BX itu sama dengan 2 kan, ya kan. Nah, ini aja kalian dari sini nanti udah bisa langsung dapatin nilainya tanpa harus mencari nilai B-nya berapa, A-nya berapa, karena nggak mungkin bisa. Atau kalian eliminasi, cuman tuh juga lama. Kalian harus jeli di sini. Di sini ada yang namanya A per B kan. Ini A, ini B yang diminta A per B. Ya udah susun aja. Yang A-nya di atas berarti 2AX, ya kan? Sedangkan 8. Ini 4BX sama dengan 2. Ya udah kalian langsung aja dibagi kedua ruasnya, bagi. Jadi 2AX dibagi 4BX sama dengan 8 dibagi 2 kan. Atau kalau kita tuliskan ulang, ya di sini bisa kita buat 2AX per 4BX itu sama dengan 8 dibagi 2. Nah, ini kan sama dengan apa nih? Ini kan setengah. X-nya habis kan? X per X kan 1. Terus dikalikan A per B sama dengan 4. Nah, maka A per B-nya yaitu 4 dikalikan 2, ya kan? Nah, 8 ini udah ke sini. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, atau kalau teman-teman mau cara yang lama, ya udah sebenarnya teman-teman tuh tinggal dieliminasi aja, substitusi. Caranya gimana? Caranya gini. Kalian bisa ubah 2AX sama dengan 8. Maka X-nya yaitu ini kan, 8 dibagi 2A kan, kayak gini kan. Nah, ntar dimasukkan ke 4BX ini. Nah, ini cuman lama, nggak perlu kayak gitu. Oke. Caranya seperti tadi. Langsung aja melihat A per B, di sini ada 2AX, di sini ada 4BX. Kita cari supaya ada bentuk A per B-nya, yaitu dengan cara membaginya. Ini dibagi ini. Oke. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini nilai yang tepat menggantikan nilai X dan Y. Oke. Jadi ada X 6, 18, 9, 21, 12 dan Y. Nah, kalau kita lihat di sini gampang banget. Kayaknya gini. Kalian lihat ini. Nah, ini kan kayaknya ditambah 3 nggak sih? Ya kan? Nah, ini ditambah 3. Nah, ini gimana? Ini ditambah 3 juga kan? Di sini tambah 3. Oke. Nah, di sini juga. Ini juga plus 3. Jadi kalau bisa dilihat ini X plus 3 sama dengan 18.
X-nya yaitu 15. Atau udah kelihatan sini dituliskan sistematisnya aja. Saya tuliskan matematikanya. Sebenarnya kalian udah tahu ini 18, kalau ini plus 3 berarti di sini 15, ya kan? Nah, terus yang di sini 21 plus 3 sama dengan Y-nya yaitu 24. Ya udah, ini udah kelihatan 21 lompat 3 24. Jawabannya adalah 15 dan 24 yang D. Oke, kita lanjut di video nomor 5. Oke, nah kita lanjut di pembahasan nomor 5. Di sini ada seper A ditambah seper B ditambah seper C sama seper D, maka nilai A nya berapa dalam bentuk variabel B, C, D, kayak gitu kan di sini opsinya. Nah, caranya gimana? Gampang aja, kita tulis dulu seper A ditambah seper B ditambah seper C sama dengan 1 per D. Nah, teman-teman bisa langsung ini samakan penyebutnya kan, menjadi ABC gini kan. Nah ini kan, cuman kalau menurutku cara lebih baiknya tuh kalian pindahkan dulu yang ini. Nah, yang dua ini dipindahkan aja dulu. Oke, pindah ruas ke kanan. Jadi gimana? Seper A sama dengan seper D minus seper B minus seper C, ya kan? Nah, ya udah, di sini seper A sama dengan, langsung aja berarti apa ini? BCD kan? Ya kan? BCD. Kalian bisa langsung operasikan di sini. Kalau di sini ada D berarti tinggal CD kan? Terus dikurangi ini ada B berarti tinggal ini tadi salah nih. Ntar. Ini tadi BCD, kalau di sini udah D berarti di sini tinggal BC. Dikurangi kalau di sini ada B berarti tinggal CD kan? Ya kan? Dikurangi ini kalau ada C berarti di sini tinggal BD. Nah, udah jadi deh. Maka ini tinggal dikalikan silang aja. A-nya yaitu ini, maksudnya dikalikan silang, oke? Ya kan? A-nya yaitu BCD dibagi BC minus CD minus BD. Apakah ada yang atasnya BCD? Kita coba cari dulu. B ini nggak ada nih, coret. Maka ada tinggal BCD. Jawabannya BCD kan? Ada opsi B, C sama D. Nah, yang bawah kita bisa buat ini. D-nya kan ada 2 nih. Kita bisa buat gini. BCD dibagi BC minus D-nya keluar. Nah, kan sini C plus B atau B plus C sama aja. Jawabannya ini. Yang D salah, yang B salah. B DC per BC minus D dikalikan B plus C atau C plus B sama aja. Jawabannya C. Nah, soalnya ini gampang banget sumpah. Dulu waktu di 2017 nih aku nih waktu ngisi di UTBK, bukan UTBK, namanya SBMPTN tuh TPA, namanya TPA ya. TPA itu masih 45 soal. Nah, aku bisa mengerjakan sebanyak 43 kalau nggak salah. Hanya 2 yang miss, 2 soal doang. Nah, kalau teman-teman TPS ini misalkan ada kuantitatif, misalkan 20 soal, usahakan yang miss ya 1 sampai 2 lah, itu paling parah lah. Kalau bisa kalian bisa mengerjakan, memastikan 18 benar atau 19 benar. Ini udah cakep banget gitu. Kalau bisa lebih bagus dan lebih cakep kalau kalian bisa 20 benar semua kayak gitu. Cuman ya ditarget aja, kalau tiap belajar gua harus bisa ntar di UTBK 18 benar, 19 benar, harus semangat kayak gitu. Intinya itu aja sih. Oke, itu aja. Kita lanjut ke part 2 yaitu pembahasan 6 sampai 10. Oke, terima kasih.